artis, oh kamu kan ini nggak pernah sedih ya, nggak pernah. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah ngerasain capek, ngerasain kecewa, ngerasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku pengen semua orang tuh tahu bahwa kita tuh manusia biasa gitu loh. Kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat sosial media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita memendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi nggak enak gitu. Jadi lebih baik dengan lagu ini semoga teman-teman di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalan, emosi gitu loh. Pengennya sih ke situ. Kalau dibully netizen kayaknya aku termasuk yang sering ya dari dulu gitu. Apalagi kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget. Karena kan aku dulu sempet dari yang gendut terus jadi kurus, terus aku sempet kulit aku gelap, terus aku dibully lagi. Jadi memang selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih. Itu lebih ke udah kebal ya insyaallah gitu. Terus abis itu juga versi bahagia versi aku ya, yang dimana kita bisa bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku kalau bahagia versi aku. Kalau ditanya up and down, kayaknya semua orang punya gitu ya, merasakan. Cuma memang bukan yang mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan kita kalau misalnya ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media gitu ya. Jadi pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak ih kenapa sih kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh suka mikirnya tuh kayak ini kenapa sih, ini harusnya salah gue apa bukan ya gitu. Jadi aku sering ya menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya memang ya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak bisa ceritain mungkin apa up and down-nya, mungkin biar aku yang tahu gitu. Karena memang aku tipikalnya sih jarang curhat, jarang cerita. Jadi kadang kalau aku lagi sedih, bete atau kecewa atau apa tuh pasti kadang tuh aku ya udah pendam aja sendiri gitu. Kadang aku rasa kalau selagi aku masih bisa sendiri, pasti aku nggak perlu lah cerita sama orang gitu, kayak gitu sih. Jadi iya, sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu, kayak misalnya kok ngerasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri, itu sih kadang yang buat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udahlah, udah capek juga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga gitu, suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM Bang Atta tuh begini, padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. Baik kalau gitu. Survive-nya ya memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, ya itu makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini, aku selalu bilang banget, kita refreshing yuk, pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati jadi itulah. Jadi berkumpul dengan keluarga sama teman-teman terdekat yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga.